Jumpa lagi di channel Belajar Biologi Menyenangkan bersama Mbak Imut. Assalamualaikum. Sehat selalu ya. Seperti janji Mbak Imut pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan melanjutkan diskusi tentang lumut hati, yaitu khusus tentang metagenesis hepatikopsida atau pergiliran keturunan pada lumut hati antara fase seksual dengan fase aseksual. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Sebelumnya masih ingat nggak perbedaan antara gametofit dengan sporofit? Nah, nomor 1 itu adalah sporofitnya, nomor 2 adalah gametofit. Gametofit berasal dari kata gamos dan piton. Gamos artinya kawin dan piton artinya tumbuhan. Jadi, gametofit adalah tumbuhan lumut yang menghasilkan sel-sel gamet, yaitu sel sperma dan ovum atau sel telur. Untuk apa? Untuk proses reproduksi seksual. Sporofit berarti tumbuhan lumut yang menghasilkan spora. Pada fase ini terjadi reproduksi secara aseksual atau tidak kawin. Sporofit akan menghasilkan spora yang memiliki N kromosom atau spora haploid. Karena di dalam sporofit, sel induk spora atau sporogonium yang 2N atau diploid akan mengalami pembelahan secara meiosis menjadi 4 sel spora yang haploid. Setelah sporangium atau kantung spora pecah, maka spora yang haploid akan keluar. Nah, itu gambar spora yang haploid. Spora yang dihasilkan ada yang mengandung kromosom Y atau spora jantan, ada yang mengandung kromosom X yaitu spora betina. Jika spora jatuh di tempat yang lembab, spora akan berkecambah dan tumbuh menjadi tunas muda tumbuhan lumut, yaitu namanya apa? Protonema. Ya. Protonema yang berasal dari spora jantan akan tumbuh menjadi talus jantan. Talus tersebut akan menghasilkan gemakap. Setelah tunas matang, tunas akan terlepas dari gemakap dan tumbuh menjadi hifa baru lagi. Ini adalah salah satu cara reproduksi aseksual. Talus akan berkembang menjadi gametofit jantan dewasa. Cirinya adalah talus memiliki anteridiofor dan anteridium. Di dalam anteridium dihasilkan sekian banyak sel-sel sperma. Ya. Protonema yang berasal dari spora betina akan tumbuh menjadi talus betina. Nah, talus betina juga membentuk gemakap yang akan menghasilkan tunas ya sebagai salah satu cara reproduksi aseksual. Talus akan berkembang menjadi gametofit betina dewasa. Cirinya adalah talus memiliki arkegoniofor dan arkegonium. Di dalam arkegonium dihasilkan sel telur atau ovum. Nah, sel sperma selanjutnya akan menuju ke arkegonium untuk membuahi ovum. Biasanya sperma bisa menuju arkegonium karena adanya perantara angin, percikan air dan sebagainya. Maka terjadilah peleburan antara sel sperma dengan ovum yang disebut dengan proses fertilisasi ya. Nah, ovum yang telah dibuahi akan menjadi zigot memiliki 2N kromosom atau diploid. Mengapa 2N? Karena tadi kan spermanya adalah N kromosom dan ovum juga N kromosom. Maka setelah bergabung menjadi 2N kromosom. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi sporofit. Nah, kembali sporofit akan mengalami pematangan dan nantinya akan menghasilkan spora lagi. Begitu seterusnya siklus ini terjadi. Nah, inilah yang disebut dengan proses metagenesis atau pergiliran keturunan. Nah, antara fase sporofit dengan fase gametofit, manakah yang masa hidupnya lebih lama? Sekarang kita lihat. Sporofit setelah sporangiumnya pecah dan sporanya keluar, sporofit akan mati. Jadi, masa hidup fase sporofit lebih singkat. Lumut hati yang sering kita lihat sehari-hari adalah fase gametofitnya. Jadi, fase gametofitlah yang dominan. Jelas ya adik-adik? Kalau udah jelas gambar metagenesis dengan tahapannya,
Sekarang mari kita tuliskan bagan metagenesis dari lumut hati atau Hepaticopsida. Yuk kita buat bagan metagenesisnya ya. Kita tuliskan mulai dari tadi spora N kromosom keluar ya dari sporangium. Ya, spora N kromosom. Jika jatuh di tempat yang cocok, maka spora ini akan tumbuh menjadi tunas muda tumbuhan lumut, yaitu apa namanya? Protonema. Protonema akan berkembang menjadi gametofit muda. Selanjutnya gametofit muda akan berkembang menjadi gametofit dewasa tentunya. Nah, gametofit dewasa ada yang jantan, ada yang betina. Kita lihat gametofit yang jantan, yang dewasa, dia akan memiliki alat kelamin atau organ kelamin yaitu anteridium. Nah, anteridium akan menghasilkan sel gamet yang namanya sperma. Kemudian gametofit betina dewasa memiliki organ kelamin yaitu archegonium. Oke. Nah, dia yang akan menghasilkan sel telur atau ovum. Ya. Sperma akan membuahi ovum melalui proses apa? Fertilisasi. Setelah dibuahi, ovum akan berkembang menjadi zigot yang diploid, ia memiliki 2N kromosom. Zigot akan berkembang menjadi sporofit yang 2N atau diploid. Di dalam sporofit, sel induk calon pembentuk spora atau sporogonium yang diploid akan melakukan pembelahan secara meiosis, sehingga setiap satu sel sporogonium akan menghasilkan 4 sel spora yang N kromosom atau haploid. Proses ini terjadi di dalam kantung spora atau apa namanya? Sporangium. Iya. Ketika sporangiumnya pecah, maka keluarlah spora yang haploid atau N kromosom. Begitu seterusnya. Ya, akan terjadi seperti itu terus. Nah, masih ingat nggak tadi? Fase mana yang masa hidupnya lebih lama atau dominan? Iya, adalah fase gametofit. Bagaimana? Mudah dimengertikan bagannya? Kalau sudah mengerti, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu ya. Next, kita akan bahas ciri-ciri dari kelas Anthoceratopsida dengan metagenesis Anthoceratopsida. Semoga kalian semua senang belajar bareng Mbak Imut. Kita berpisah dulu ya. Wassalamualaikum.